wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan guru kita Al-Ustadz Dr. Ahmad Syatibi MAG, Bapak dan Ibu jamaah kajian balaghah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di ruang dan link yang sama. Tentu saja tidak lain adalah mensyukuri nikmat Allah, yaitu nikmat waktu yang telah diberikan Allah. Kita isi dengan belajar. Mudah-mudahan rasa syukur ini selalu Allah tambah terus menerus. Adapun kajian kita pada pagi hari ini yaitu melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya itu alam insya, subtemanya adalah amr. Namun pembahasan amr ini belum tuntas. Dan insya Allah nanti akan dilanjutkan. Kajian pagi hari ini adalah keluarnya makna amr dari makna sebenarnya. Insya Allah saat itu. Adapun konsep amr, bentuk-bentuk amr sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Oke. Bagi Bapak dan Ibu yang punya bukunya bisa dilihat yaitu di halaman 60. Keluarnya amr dari makna sesungguhnya. Bisa dilihat dari halaman 60. Baik, untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita simak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali pada kesempatan ini dan alhamdulillah posisi kita pada amr. Amr itu sendiri bagian dari insya. Insya itu sendiri bagian dari kalam. Maka tema besar kita adalah kalam. Nggak apa-apa, sedikit mengulas. Kalam Al-Quran itu kalam. Bahkan kalam yang paling mulia, paling penting sebagai pedoman hidup dan petunjuk kita dunia dan akhirat. Kalam se-Al-Quran itu cuma dua, khobar sama insya. Khobar alhamdulillah kita sudah selesaikan. Maka khobar-khobar yang ada dalam Al-Quran insya Allah kita bisa menganalisis. Pertama dari segi bentuk. Ini ibtidai apa tolabi apa inkari ya. Kalau ibtidai berarti Allah lagi bicara sama orang yang khaliyah zihni. Kalau tolabi Allah lagi bicara sama orang yang mutaraddid. Kalau inkari Allah lagi bicara sama orang yang munkir. Gitu, enak kali. Ciri-cirinya ibtidai nggak ada tauhid, tolabi satu. Dan kalau inkari dua. Lalu setelah itu kita diperkenalkan ada berita yang keluar dari tuntutan kenyataan, melahirkan berita baru. Ada namanya khaliyah zihni kal mutaraddid. Ada namanya ghairul munkir kal munkir. Ada namanya munkir kal ghairul munkir.
Lalu satu tahapan lagi yaitu tujuan menyampaikan berita. Alhamdulillah kita sudah lewati. Al-Quran diantara isinya berita. Berita yang nyampaikan adalah Allah. Oh, ada tujuannya. Salah nangkep tujuan berita. Nah, ibarat kemarin saya beri ilustrasi karena salah nangkep. Itu pengemis bawa pentungan. Dipentung apa enggak? Itu orang. Assalamualaikum, belum makan, belum minum dari kemarin. Dijawab terima kasih, saya dikasih tahu. Nah, kan salah nangkep berita namanya. Kebetulan dia bawa pentungan. Pentung, dasar. Sambil ngomong, dasar nggak belajar balaghah. Gitu. Itu nggak enak. Udah dipentung, dikatain lagi. Nggak belajar balaghah. Tuh, salah nangkep berita. Ada tujuan asli namanya faidah khabar. Ada namanya lazimul faidah. Saya nggak bahas lagi, cuma sekedar mengingatkan saja. Ada yang keluar dari yang asli, bukan lazim, bukan faidah. Namanya tujuan balaghi. Ada namanya istirham. Ada izharud dha'af. Ada fakhr. Ada izharud tahassur. Kemudian ada juga al-hassu ala sa'i wal jiddi, mendorong, memberi stimulan. Itu gambaran sederhananya. Khobar tuntas masuk insya. Insya secara garis besar ada tolabi, ada gair tolabi. Tolabi tandanya diantaranya amr. Nah, posisi kita yang kemarin sama yang sekarang masih amr. Apa itu amr? Dalam balaghah, amr perintah. Tapi tidak semua perintah disebut amr. Tidak semua perintah disebut amr. Itulah yang akan kita pelajari. Kenapa kok perintah nggak disebut amr? Karena keluar dari makna sebenarnya. Dibahasakan ini khurujul amri an maknahul asli ila ma'anin ukhra tufhamu minas siyaq. Keluarnya amr dari makna sebenarnya. Makna sebenarnya apa itu? Perintah. Terus menjadi makna lain. Karena ada siyak, struktur. Maka udah diterangkan itu. Siyak itu artinya apa sih? Sako. Ya, suku. Suk artinya menggiring siyak. Jadi redaksi itu menggiring. Menggiring apa? Menggiring makna. Itu redaksi. Bukan cuma redaksi, tetapi mutakalim siapa, mukhotob siapa, itu menyimpulkan ini amr sebenarnya, apa keluar dari makna sebenarnya. Itu. Di sini ketemu kata siap. Suk, siap. Suk artinya pasar, tapi makna ismul makan, artinya tempat menggiring. Ya, ada sayuran, kol, timun, semuanya ternak, telur, digiring kemana? Ke pasar. Bahwa sako artinya menggiring di Al-Quran ada. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang bertakwa nanti digiring ke surga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir digiring nanti. Kemana digiringnya? Ke neraka. Tuh, ada makna menggiring itu secara fisik. Tapi yang non fisik itu redaksi menggiring. Omongan juga menggiring. Kenapa? Omongan adalah pikiran. Pikiran juga menggiring. Oh, kelihatan sekali mudah. Plus kita punya potensi, terus ditambah lagi kita belajar. Tuh. Oke, ini ini setelah ini ada nggak? Oh, nggak ada. Belum berarti. Nah, udah nih. Saya tulis saja ya. Rujul amr. Nih, gini nih. Ini amr.
Serius. Ya. Ini amr. Tuh. Tema kita khurujul amr. Ini saya pinjam ini dulu. Di sini. Tuh, keluarnya amr dari tuntutan kenyataan. Dari makna sebenarnya menjadi makna lain. Bentar ya. Ini oke, keluarnya amr dari makna sebenarnya menjadi arti lain. Yang hendak kita sama-sama lihat arti lain. Pada pegang buku apa enggak itu? Ada. Ah, bagus. Pegang. Iya. Halaman 60. Iya. Halaman berapa? 60. Pertama liddu'a. Ada amr. Amr. Amr yang kita tahu berdasarkan definisi yaitu perintah. Perintah yang kita tahu berdasarkan definisi oleh yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Tapi di Al-Quran dan keseharian kita kalau berdoa pakai amr. Nah itu jangan dibilang nyuruh sama Allah. Jangan dibilang amr. Keluar dari arti sebenarnya, yaitu namanya doa. Paham itu? Kayak begitu logika keluarnya. Doa. Yang kedua, lil irsyad. Irsyad memberi saran. Yang doa dulu dah nih, kita tuntaskan. Siapa coba bisa kasih contoh doa? Robbana hablana. Hab itu amr bentuknya. Tetapi jangan bilang amr, itu adalah doa. Kenapa? Karena dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Nah, insya Allah udah paham. Allahumma ja'al. Tuh, nih saya coba bantu tulis biar kedengeran dan kelihatan. Ya, kedengeran dan kelihatan. Jadi lebih mantap. Ini doa. Di buku juga ada, nggak apa-apa nanti. Allah ya. Al ij'al. Tuh, amrin. Allahumma ij'al. Saya gedein dikit. Tuh, amr. Tapi ini doa. Ya. Keluar dari arti yang sebenarnya. Jangan dibilang arti hakiki. Ya. Jadi boleh saya beri dimaksud keluar dari arti sebenarnya, maka gambarannya kayak begini. Nih. Ini tulis maknal amr. Maknal amr. Ada hakiki. Hakiki. Nih. Kemana dia? Makna hakiki. Ada ini makna balaghi. Balaghi. Tuh. Makna balaghi istilah teknis lawannya hakiki. Lawannya hakiki. Nah, posisi kita
ada pada makna balaghi. Bahasa lainnya itu, bentar ini ada yang banyak masuk baru. Biar saya yang admit aja, Ustaz. Oh, Pak Jamal bantu ya. Iya, Pak Jamal, saya jadi kesibukan ini. Tuh. Nah, jadi peta konsepnya kayak begini. Makna amr ada dua, ada hakiki. Ini dia yang perintah. Ada yang balagi, ini yang keluar. Yang tadi saya beri judul ini dia. Tuh, keluarnya amr dari tuntutan dari makna sebenarnya menjadi arti lain. Bahasanya yaitu balagi. Ini balagi. Baru kemudian kalau mau diteruskan di sini peta konsep yang ini, yang balagi itu apa saja? Nah, itu lid doa. Lid doa. Terus lil irsad. Ini dulu dah kita sebutin nih ya. Lil irsad. Dibantu yang ada di buku. Yang ketiga apa? Nanti nggak berurutan lagi kalau saya. Lil iltimasi. Benar, lil iltimas. Tuh, nih kita bahas. Ya, iltimas. Terus habis ini taswiyah. Taswiyah. Ini nggak berurutan ini, nggak apa-apa. Tamani. Tamani dulu boleh. Tamani. Litakhir. Takhir, memilih. Litakhir. Takhir. Kemudian Ta'jiz. letakjiz. Oh, bagus nih letakjiz. Letakjiz. Takjiz, melemahkan artinya. Kemudian Tahdid. oh, nakut-nakutin. Litahdid. Lilibahah terus ya. Lilibahah, ya. Lilibahah. Lilibahah. 8. 8 ya? Nah, kebanyakan. Ada satu yang kurang. Nggak apa-apa. Ntar sambil jalan. Bentuknya amr, tapi isinya doa. Maka namanya lid doa. Keluar dari hakiki. Tuh. Bentuknya amr, tapi semangatnya lil irsyad. Memberi petunjuk, memberi nasihat. Bentuknya amr. Itu namanya lil irsyad. Ya. Lil iltimas, yaitu amr, tetapi kepada yang sejawat. Sejawat nih, kita sejawat nih. Dan dibilang amr, itu namanya ada istilah khusus namanya iltimas. Litaswiyah, artinya menyamakan. Bentuknya amr, tapi isinya menyamakan. Udah kebayang? Maka namanya istilah. Litaswiyah. Terus litamani, amr, tapi isinya angan-angan. Wahai malam, berhentilah. Wahai hujan, turunlah. Kan turunlah itu amr. Ya. Terus litakhir, memilih. Pulanglah atau tunggulah sebentar. Itu kan suruh pilih. Takjiz, melemahkan. Takjiz, melemahkan. Tahdid, nakut-nakutin. Ibahah, boleh. Sekarang lid doa. Oke. Nih, tadi sampai sini kita. Lid doa, ya. Kita lihat sama-sama.
Allahumma ij'al apa? Akhirah kalamina intiha. Allahumma ij'al akhirah kalamina intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Ya, ini amr nih. Ij'al. Sudah dibaca belum doa ini? Hah? Suka. Suka. Jangan suka kadang-kadang. Saban doa. Ya. Ya Allah, jadikanlah akhir kata-kata kami saat selesainya ajal mengembuskan, yaitu la ilaha illallah. Tuh. Iya. Tuh kan doa. Terus Rabbi auzi'ni ini amr. Ini keluar dari arti sebenarnya, namanya doa. Itu. Ya. Ini nanti di PDF ada nih Ustaz? Ada. Ada ya? Iya. Ini kan nanti dikirim. Iya. Ya. Dia di print Iya, turun. saya kan menduga udah tuntas sampai sini kali. Jadi yang saya Belum. kirim ke Pak Jamal nahi. Udah sekarang mas sambil jalan aja. Ya. Iya. Sambil jalan sambil duduk. Sambil jalan. Ambil jalan. Oh, belajar. Tabrak Minum, Pak mobil. Ustaz, sambil minum. Belajar sambil Auzi. jalan nanti. Ayo, terus apa lagi kalau lagi doa? Robbi adkhilni. Iya, bagus. Robbi adkhil nih kayaknya mau nyalon ini deh. Adkhil nih. Mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja Iya. sidqi. Wa akhrijni Mukhraja sidqi waj'alni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kaji kita Allahumma ij'al Jam'ana, jam'am marhuma. marhuma Tafarruqan. tafarruqam maksuma. Iya. Belum Iya. belum selesai acaranya. Jam'ana. Ini kayaknya udah ngajak pulang. Ngajak-ngajakin pulang aja doanya Pak Said. Ya, itu Iya. doa khusus biasanya itu. Nah, iya kan belum selesai Pak. Ngajinya belum Iya. selesai. Rabbi zidni. Nah, itu tuh yang bagus. Robbi sidni ilma. Iya. Ilma. Terus warzukni Ini fahma. Fahman. warzukni fahman walhikna bisolihin. Kok ngaca ini? Fahman di sini nih suka pindah-pindah. Warzukni itu ngaca deh. Ini. Ya, udah. Kalau Iya. Allah sahla itu saya. Ah? Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla. Iya. Terus kenapa? Enggak, maksudnya itu bukan perintah juga tuh. Amar juga. Lah, lihat bentuknya. Ada amar apa Doa. enggak gitu? Ya doa. Tunggu dulu. Kita kan bicara fi'il amr ini yang maknanya doa. Iya. Iya. Tapi menarik itu. Iya, la sahla illa ma ja'altahu sahla. Iya.
Jadi apa menariknya? Doa ini doa ya. Bagus ini. Ini doa. Doa. Ada dua macam kalau mau dihayati. Malfuz. Ada namanya malfuz. Ini malfuzon. Malfuz. Ada yang malhuz. Malhuz. Apa malhuz? Lawannya malfuz. Apa itu, Ustaz? Malfuz itu dilafazkan. Doa artinya minta. Ya Allah jadikan. Ya Allah tambahkan. Ya Allah panjangkan. Ya Allah beri rizki. Ya Allah beri kasihani. Itu kan namanya malfuz. Kalau malhuz itu nggak kelihatan mintanya. Gimana itu Ustaz? Minta nggak Dari kelihatan. Bagus nih. Bentar pada kaya semua dong. Kayak iman Ustaz. Yaitu dengan menyebut-nyebut namanya, di balik setiap namanya punya makna spesifikasi. Itu yang kita minta. Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim. tuh, ya Rahim, ya Syakur, ya Wadud, Ya Ghafar. iya itu kan. Oleh karena itu dalam kajian balaghah, kalau mau dikategorikan kepada doa, bagian daripada amr yang keluar harus dijelaskan. Itu. Di sini malhuz umpamanya contohnya Allahummarzuqna. Zukna. Tuh minta. Biar bagaimanapun betapapun kita sudah belajar bahwa ada amr keluar dari arti sebenarnya, yaitu bukan perintah tapi doa, tetap aja ini masih bernuansa amr. Bandingkan nama ini. Ya Razak. Ada nuansa amr apa enggak? Enggak ada. Itu enggak ada. Padahal amr. Minta. Maka Allah yang dengar boleh bayangkan, subhanallah, aku disebut Razak. Aku harus buktikan aku itu Razak. Berarti Ustadz maaf, berarti nggak usah disebutin lagi ya Ustadz, cukup menyebut Asmaul Husna aja ya Ustadz, udah doa ya. Iya. Bahkan lebih dalam lagi Ibu terkait doa. Doa itu apa sih? Bukan yang ngangkat tangan. Doa itu sama dengan usaha. Punya usaha nggak? Punya Ustadz. Ini belajar usaha Ustadz. Enggak, maksudnya buka warung gitu. Udah pensiun Ustadz, selesai. Apalagi pensiun. Ini mau ngomong kemana, pokoknya saya Uber. Tuh, doa usaha. Bukan yang begini terus tidur. Coba bayangin. Ya Allah beri aku ilmu habis subuh tuh. Habis itu tidur. Apa kata Allah? Tuh, kita di situ aja udah bisa membedakan lah. Sahlan. Tuh. Kaslan. Terus habis minta ilmu baca buku, maka Allah ngelihat, itu dia benar tuh doanya. Itu kurang lebih. Bukan persoalan malfuz sama malhuznya lagi. Tapi pada apa namanya? Itu tadi. Ini kita tadi sampai sini ya. Ustadz mau nanya dong Ustadz. Oh boleh. Ini Ustadz kalau kita mau doa, misalnya gini boleh nggak Ustadz? Allahumma ij'alni hamdan hayyin. Itu bisa nggak Ustadz? Apa itu maksudnya artinya? Hamba yang lain. Allahumma ij'alni hamdan. Hamba yang apa tuh? Lembut, layin, hayyin, sahlin, qorib. Ya, habis bacanya salah.
bukan Oh, lain. gimana? Lain. Lain. Iya. Lain sama lain. Hamdannya gimana Ustadz? Hamdannya. Allahumma ja'alni hamdan apa Ustadz? Hamba yang lain gitu maksudnya. Abdan, bukan Oh, hamdan. abdan. Oh, abdan. Oh, abdan. Nah, iya. Syukran Ustadz. Afwan. Boleh. Maka kita minta lembut, terus sikap keseharian kasar. Kan itu menjadi bertentangan. Oleh karena itulah semakin kental bahwa doa adalah usaha. Nah, kembali sini sekarang. Ini, sorry ini. Tuh. Tadi kita posisi udah di sini nih, di apa namanya? Doa ya. Insya Allah contohnya mah nggak kurang-kurang tuh terkait doa. Baik di Al-Quran maupun di ini doa nih kita udah selesai. Ada tanya terkait amr maknanya doa. Maka semua doa yang kita ucapkan itu adalah amr. Dan amr di situ jangan katakan makna hakiki yaitu menyuruh. Oleh karena itu dalam etika doa jangan sampai ada kesan menyuruh. Jangan sampai ada kesan menyuruh. Nah, untuk menghindari doa kesan menyuruh, maka memang ada bentuk yang bukan amr. Yaitu diantaranya menyebut namanya, ya Rahman. Tuh, terhindar dari kesan menyuruh. Ya Rahim. Ya Wadud, ya Syakur, ya Ghani. Kalau ya Ghani itu berarti minta apa tuh? Kayak Kayak apa? Kayak si Ano gitu. Iya. Terusnya akhirnya udah. Mudkhol artinya apa Ustaz? Mudkhol Ustaz. Mudkhol tempat masuk. Oh, isi makan Ustaz ya? Isi makan. Oh. Kholasidqin. Tempat masuk yang benar. Mukhraj tempat keluar yang benar. Itu lagi pemilu kan masuk ke dinding itu. Jangan salah masuk. Ya. Keluar jangan salah keluar. Ditegur sama panitia. Belum dicat itu jari-jarinya dikasih tinta. Oke, yang kedua lil irsyad nih. Irsyad. Irsyad artinya memberi saran. Mana contohnya ya? Ada nggak di buku? Kalau nggak ada saya tulis di sini biar nih umpamanya. Ada. Ada banyak itu. Idza istri. Min. Istaiz billah ya bunai. Minasyaitonir rajim. Istaiz Billah. billah ya bunai. Anaknya mau keluar rumah pergi. Terus si bapak bilang, istaiz billah ya bunai. Mohon perlindunganlah. Tuh kaji kita ini amr nih, istaiz. Amr. Maka amrnya bukan perintah lalu kemudian kalau enggak diturutin jadi berdosa, bukan. Tapi ada saran. Biasanya diawali dengan idzah. Umpamanya contoh nih. Idzah. Idzah aradta najahan au bulughamuna faktum umuraka. Ini faktum umuraka, umuraka an hafin wa munta'ili. Hafin wa munta'ili.
Munta'ilin. Apabila engkau ingin sukses atau mencapai cita-cita, faktum itu perintah. Amr maksudnya. Saran. Faktum umuroka. Faktum artinya sembunyikan. Urusan kamu baik kepada orang yang telanjang kaki, hafin, atau yang pakai sendal. Apa maksudnya? Orang dulu tuh di zaman itu jahiliyah memang cuma dua kalau ketemu di jalan, ada yang pakai sendal, ada yang enggak. Itu jadi kinayah. Maksudnya kepada siapa saja. Punya cita-cita. Apa cita-citanya ya? Mau nyalon. Mau nyalon. Mau keluar negeri. Mau apa saja. Kalau mau sukses, faktum. Tuh, ada sarannya. Jangan dihubungkan substansi makna yang ada di dalam ini dengan kondisi kita. Ini pada waktu itu. Kalau mau nyalonin, diem-diem, gak ada yang milih. Ya tidak? Tuh, disesuaikan. Kasus per kasus. Atau yang lain. Contohnya begini. Apabila masih kurang sehat, idza kunta maridon, umpamanya idza kunta maridon faskun fil bait. Faskun fil bait. Tuh, diam aja di rumah. Faskun fil bait. Istirahat. Istirahat di rumah. Wastari. Tuh, contoh. Bisa dibikin sendiri. Semangatnya saran, namanya irsad, bentuknya amr. Idza aradta najahan fajtahid. Gitu. Idza aradta najahan, mau lulus, najahan, sungguh-sungguhlah. Kan saran itu. Ya tidak? Fajtahid. Iya. Selesai saran. Yang berikutnya, iltimas. Iltimas yaitu kata-katamu maksudnya perintah. Kepada yang sejawat. Pada yang sejawat. Kita nih sejawat. Lalu kita bilang kepada teman sebelah, aglikil bab. Tutup pintu. Imsahis saburah. Tuh. Sebaya bukan apa karena faktor umur, karena faktor sekelas, banyak faktor. Bahkan antara Nabi Musa sama Nabi Harun saja itu dianggap sebaya. Ya, Nabi Musa berkata apa kepada Harun, bentuknya amr, itu masuk kategori lil iltimas. Jadi yang penting dicatat adalah makna iltimas. Ya, nanti kita bisa sesuaikan. Kadang-kadang di tengah pergaulan sama sesama, ketika sesama perlu sesuatu pakai bentuk amr, itu juga disebut iltimas, minta tolong. Tolong dong, itu tutup pintunya, kita mau mulai pelajaran. Tuh, itu kan amr itu. Iya. Nggak ada secara khusus bahasanya tolong dong, unsur. Nggak ada budaya itu. Tapi langsung saja aglikil bab. Iya. Karena antara mutakalim dan mukhatab itu sejawat, kita udah tahu. Itu namanya iltimas. Yang ke berikutnya litaswiyah, menyamakan. Lagi-lagi bentuknya amr. Tapi makna yang ditangkap itu adalah menyamakan.
sama, itu maksudnya. Saya berilustrasi nih. Lagi belajar di kelas. Ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Saya sebagai pengajar, saya temuin. Ada apa? Saya mau ada perlu itu sama Pak UU. Sebentar. Waduh, saya melihat dia lagi penting belajar. Terus saya bilang kepadanya, On, salah. RJ. RJ. Tuh, pulanglah. RJ. Cuma On, kembali lagi. Marratan ukhra. Ukhra. Tuh. Marratan ukhra. Irji, ulanglah. Lagi-lagi bentuknya amr. Summa'ud. Kemudian balik lagi. Ud ini. Balik lagi. Udah kebayang? Balik lagi ke sini. Maka dia memilih itu. Dia memilih dalam pikirannya. Pulang dulu, kembali lagi. Atau tunggu sebentar. RJ summa'ud. Belum selesai nih. Au intazir. Intazir. Atau tunggu. Ada terasa pilih nggak? Pilih. Tuh pilih. Itu namanya litakhir. Takhir tadi ya, benar ya? Ya. Oh, litaswiyah. Taswiyah, menyamakan. Bagi si A yang tadi mau ketemu seseorang dalam ilustrasi tadi, rumahnya dekat sama LBIK. Lah, sama aja. Nunggu sama pulang terus balik lagi. Dan rumahnya dekat kok. Tuh makanya namanya litaswiyah. Namanya litaswiyah. Litaswiyah. Sama. Atau dalam Al-Quran ada dijumpai. Allah bilang kepada penduduk Jahanam. Apa itu? Isbiru. Isbiru. Au la tasbiru. Sabarlah atau tidak. Kan ada terkesan sama aja di neraka, mau sabar kayak mau enggak, ya mendidih. Ya tidak. Tuh kesan samanya malah lebih kental pada ayat ini. Isbiru au la tasbiru. Nah, terkait nomor 5, irji summa'ud au intazir marrotan ukhra. Pulanglah. Kemudian kembali lagi. Atau tunggu. Ini dia balaghah rasa. Bisa jadi taswiyah, bisa jadi litakhir. Litakhir. Takhir artinya milih, nanti kita sampai. Maka bagi si A yang rumahnya jauh, wah saya pilih tunggu daripada pulang nanti balik lagi. Itu namanya litakhir. Ya atau tidak? Bagi yang rumahnya dekat, nah sama aja. Mau nunggu mau pulang nanti balik lagi, sama. Tuh kayak begitu. Balaghah adalah rasa, bukan cuma rasa, tetapi juga harus hubungkan dengan kondisi objektif yang ada. Ya. Umpamanya yang litakhir di sini contoh di Al-Qur'an. Man syaa fal yu'min
Waman sya'a fal Yakfur. yakfur. Ya benar. Ada amr nggak? Nih, ada pakai fi'il mudhari didahului lam amr. Iya, iya. Yu'min. Ini juga fal yakfur. Iman kufur itu soal pilihan, bukan soal paksaan. Justru ini yang lebih objektif, lebih rasional. Paham itu? Makanya menjadi sejalan la ikraha fiddin. Kalau dia pilih iman, itu adalah pilihannya, Allah menjadi pantas memberikan balasan. Kalau dia kufur itu adalah pilihannya, seiring dengan potensi akal yang diberikan, maka Allah menjadi pantas memberikan balasan kekufurannya. Tuh, jadi nggak usah maksa-maksa. Sebaliknya juga, kalau ada umpamanya warga mukmin pindah agama, tersinggung apa? Tersinggung apa enggak? Hah? Biarin. Satu tuh sikap satu. Sikap dua, kita berusaha. Jangan itu yang udah pindah. No, yang belum pindah jangan sampai pada pindah. Ya atau tidak? Maka itu menjadi pelajaran. Apa penyebabnya? Oh, penyebabnya ekonomi. Umpamanya. Itu buktinya. Gara-gara Indomie sama gula sama beras. Jadi pindah dia. Tadinya Jumat ke masjid jadi Minggu ke sono. Umpamanya begitu. Ya. Kenapa kemudian menjadi gaduh? Karena di belakang kita banyak orang-orang awam. Kalau itu dibiarin, nanti dia berkesimpulan, nggak apa-apa kok. Tuh, itu kan semangat dakwah. Iya, takhir itu ya udah sekaligus. Ini apa nih, tamani. Tamani. Tamani angan-angan. Tapi angan-angannya pakai fi'il amr karena tema besar kita adalah amr. Ya, amr. Mana contohnya? Ini ada nganten baru nggak ini di sini? Ada nggak? Woi, pada ngaku. Nggak ada. Ada pengantin baku. Udah pada tua, Pak. Nah, ini salah memahami bahasa. Semuanya pengantin baru. Ada yang baru 20 tahun. Oh, Ada yang baru 30 tahun. Pak Syariel baru berapa tahun gitu kurang lebih. mau ada karatan, Pak. Oh, baru. Kalau nongkrong lagi baru. Apa doanya itu? Ya. Lailu, wahai malam, tul, panjanglah. Itu doa pengantin baru. Pakai pelamar tul. Dia ngomong sama malam, bisa? Nggak bisa, itu kan angan-angan. Ya lailu, tul. Ya naumu, zul. Apa zul? Hilang. Hilang. Maksudnya paham ya? Ini kalau pengantin baru paham. Makanya jangan jawab. Nah, kalau jawab saya bilang pengantin baru. Ya subhu. Ya subhu. Kif. Tuh. Banyak contoh-contoh amr yang litaman nih. Wahai malam panjanglah. Wahai tidur hilanglah. Wahai subuh berhentilah. Kan nggak mungkin. Maka namanya tamani. Tapi bentuknya amr. Bukan tamani yang pakai laita. Laita yang sudah kita pelajari itu bukan. Iya. Nah semuanya juga
kita bisa bikin dengan bahasa Indonesia. Ya, maksudnya bisa tamani semua. Wahai angin, tapi tetap amr, sampaikanlah salamku pada yang aku cintai. Wahai bulan purnama, bersembunyilah, aku malu denganmu. Nah, lagi-lagi amr ya, apa namanya tema kita. Berikutnya apa nih? Tamani sudah. Iya. Tamani sudah. Terus takhir tadi sudah. Melemahkan. Takhirnya Litakhir. sudah takhirnya sebenarnya takjiz, melemahkan. Udah kebayang melemahkan. Lagi-lagi bentuknya amr. Umpamanya di Al-Quran ada. Mana contohnya di sini? In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Terusnya apa itu? Fa'tu bisurutim Fa'tu itu amr tuh. Itu namanya letakjiz. Fa'tu bisurah. Bisurah. Al-Baqarah ayat 23. Saya coba bantu tulisin. Oh, ini sampai 24. Ya. Ini di sini nggak muat. Faktu in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, faktu, silahkan bikin satu surat saja. Tuh, mampu apa enggak? Enggak mampu, mereka udah sadar betul enggak mampu, tapi masih disuruh oleh Allah. Itu namanya litahjiz, melemahkan. Ini juga karena itu udah melemahkan, ini termasuk melemahkan. Wad'u, panggil. Siapa? Syuhada aku. Syuhada artinya pemimpin, geng. Kemudian fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakun nar. Kali ini coba amr nih. Saya ngetes rasa aja. Ini hakiki apa keluar dari arti sebenarnya? Hakiki. Hakiki, suruh bertakwa ya, ini masuk Islam. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Mu'iddat lil kafirin, itu beneran watak. Jadi demikian membedakan amr. Ada feeling. Feeling apa? Feeling bahasa. Digiring oleh makna, oleh struktur kalimat. Namanya takjiz. Nah, yang menarik lagi, karena standar bahasa itu, balaghah itu adalah rasa, maka rasa satu sama yang lain berbeda-beda. Demikian juga hubungannya dengan amr yang ada dalam Al-Quran. Logik itu. Mari kita lihat contohnya itu. Mana ya? Coba saya lihat. Ini. Ya.
Nah, ini dia nih ayatnya nih. Ar-Rahman. Dari atas. 33. Lu tadi disuruh ngecilin bukan kecilin. Itu dikecilin. Malah angus. Kan bilang mah bentar lagi kering. Ya tuh matiin aja kalau tahu gitu mah. Orang kata kecilin. Tahu bentar lagi kering. Surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai kelompok jin dan manusia. Bangsa jin dan manusia. Ini stata'tum antan fuzu, jika kalian sanggup menembus angkasa, ya, apa namanya, ya, atmosfer, langit dan bumi, fanfuzu, tuh, fanfuzu, tembuslah. Zaman dulu ini disebut litakjiz. Apa takjiz artinya? Melemahkan. Nggak mungkin, iya apa tidak? Tapi kalau sekarang apa litanjis juga? Yang namanya lil ighra. Tuh. Dulu sorry tadi saya beri tanda dulu. Fanfuzu. Oke. Fanfuzu. Nih. Dulu litakjiz. Sorry. Nih. Litakjiz. Melemahkan. Karena dipastikan nggak sanggup zaman itu. Belum ada zaman teknologi dan ilmu pengetahuan. Fanfuzu. Tetapi sekarang itu lil ighra namanya. Ighra artinya mendorong. Lil ighra. Mau ada amar lil ighra. Dan buktinya manusia udah mampu menembus atmosfer langit dan bumi. Baru kemudian la tanfuzuna, kalian tidak akan mampu menembus illa bisulton, kecuali dengan kekuatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya. Oke, itu namanya litakjiz. Ada 2 kampung berantem. Sono kali di Berlan ya. Atau di mana tuh yang suka berantem 2 kampung cuma nyebrang kali doang. Pasar rumput. Berlan. Udah ini mah domainnya Pak UU yang tahu itu mana yang suka berantem. Yang satu kelompok A itu banyakan orangnya. Udah banyakan senjatanya juga. Ada bawa pentungan, ada bawa pacul, ada bawa kampak, bawa apa namanya lain samurai. Sementara yang satunya lagi sedikit, kagak bawa apa-apa. Terus yang banyakan itu bilang, maju kalau berani. Itu yang lawannya maju apa kabur? Kabur. Hah? Kabur. Itu amr maju. Itu kan amr itu. Perintah. Itu namanya amr litakjiz. Itu kurang lebih. Fa'tu bisuratim min mislih. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Nah, sekarang udah sekalian takjiz nih Pak Jamal. Ya, udah sekalian takjiz. Tadi. Nah, terus ditahdid. Tahdid artinya nakut-nakutin. Punya anak pulangnya malam mulu. Udah dibilangin, dinasehatin jangan malam-malam pulangnya. Ya, apalagi lagi kondisi begini.
banyak satpol PP di mana itu di jalan, ntar kamu diciduk. Begitu lagi. Tadinya dilarang, begitu lagi. Akhirnya wali disuruh perintah, udah sono main. Mainlah. Gitu kalau bahasa Arab nggak pakai sono. Mainlah sepuasnya. Oh, jadi takut dia. Akhirnya tadinya mau pergi lagi terus jadi pulang. Itu namanya litahdid. Di dalam taksha akibatal layal, kalau nasihat di zaman itu bunyinya begitu. Apabila tidak takut resiko malam, mana dia? Bentar ini. Oh ini. Apabila tidak takut resiko malam, ini kita di sini. Idza lam taksha akibatal layal fasna ma tasya. Itu bunyinya. Ini namanya litahdid. Ya. Idza lam taksha akibatal layal fasna matasya. Fasna ma tasya. Amarnya ini fasna. Berkata, apabila engkau tidak takut resiko malam, ada pencuri, ada begal, ada rampok, ada macam-macam. Kalau nggak takut, udah dibilangin berkali-kali, fasna matasya. Udah, lakukanlah apa yang kamu mau. Tuh, ini amarnya nih. Maka anak yang dibilang begitu, insya Allah jadi takut. Namanya litahdid. Itu. Litahdid. Iya. Pokoknya yang sejenis ini dalam budaya kita juga ada namanya litahdid. Yang terakhir lil apa ini? Lil ibahah ya. Oh iya, lil ibahah. Iza intahaitum minal imtihan fakhruju. Ini amarnya. Kalau selesai udah pada ujian, keluarlah, kata guru di kelas. Itu boleh maksudnya keluar. Itu namanya lil ibahah. Iya. Lil ibahah. Mubah, ada kata mubah. Lil ibahah. Ini bukan tambah, ini maksudnya sama dengan ibahah. Di Al-Quran ada nggak? Banyak. Idza halaltum, apa tuh? Halaltum fastodu. Tuh fastodu itu amr. Tapi lil ibahah. Apa artinya Pak Zainuddin? Fastodu. Nih. Lil ibahah. Apabila kalian sudah bertahalul, maka berburulah. Boleh berburu. Berburu binatang. Ya. Ya. Kalau lagi pakai pakaian ihram boleh apa enggak? Ya boleh. Enggak boleh. Boleh.
Ada nyamuk, boleh ditepok? Nggak boleh. Nggak boleh. Emang kenapa? Itu belum tahalul. Belum tahalul. Ada ular berbisa ngancam. Lagi pakai pakaian ihram. Boleh dibunuh? Boleh Pak Ustadz. Hah? Boleh, membahayakan. Membahayakan. Nyamuk membahayakan nggak? Enggak. Demam berdarah. Emang ketahuan demam berdarah. Tahuan Bu, dokter mah kenal. Nih, nyamuk nih, demam berdarah. Jadi begini, idza halaltum, apabila tahalul berburulah. Tapi kalau lagi pakai pakaian ihram nggak boleh berburu. Berburu saja sudah memberikan informasi binatang buruan. Kalau nyamuk binatang buruan apa enggak? Bukan. Oh, gitu. Nah, oke, tuh satu versi namanya tafsir banyak. Tetapi ada juga yang berpendapat binatang buruan maksudnya binatang apa saja. Bukan cuma binatang, tetumbuhan juga. No, lagi wukuf di Arafah ada tetumbuhan. Jangan coba-coba itu metik daunnya. Oleh karena itu, ini sikap aliran yang antisipatif. Tuh. Antisipatif. Idza halaltum fastadu. Nah, mana contoh lain yang ibahah dalam apa namanya? Dalam Al-Qur'an. Kulu washrabu. Kulu washrabu. Terusnya belum selesai. Wala bukan itu. Kulu washrabu ya. Wala tusrifu. Nah, kalau itu mah bukan ibahah. Oh, iya. Nih dia nih. Ini dia nih. Kulu wasrabu hatta apa? Bayana lakumul khaitul aswadu terus minal khaitil abyadi. Iya, abyadi baru minal fajr. Minal fajri. Itu baru. Saya takut salah ini. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu al-abyad minal khaytil aswadil minal fajr. Iya, makanya kita lihat ayatnya aja langsung. Minal fajri. Ini coba kita lihat. Ini dia ayatnya enak. Ketemu ayatnya. Panjang banget ini nggak apa-apa ya. Al-Baqarah 187. Sini masih bisa. Tuh, itu seri. Mau dibawa? Mau isi apa enggak? Isi dulu. Lupa ayat. Tuh ayat awalnya uhilla lakum. Apa artinya uhilla lakum? Halalkan.
Dihalalkan bagi kamu malam puasa. Malam bulan Ramadan. Ar-rafas sebadan. Ila nisaikum sama istri. Kalau secara balaghi, ini sudah langsung menangkap latar belakang kenapa Allah bilang begini. Sebab ketika ayat puasa turun, juklaknya kan belum diturunkan. Bukanya sampai maghrib apa sampai isya. Maka ada yang maghrib buka terus puasa lagi. Ada yang bukanya isya habis itu pada puasa lagi. Ada juga yang nahan-nahan udah lama sama istrinya takut nggak boleh malam Ramadan. Pada datang kepada Rasulullah nanya. Terus turun ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum. Allah terus memberikan alasan. Kenapa? Hunna libasul lakum. Itu kan pakaian kamu. Wa antum libas. Dan kamu juga pakaian mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu betul bahwa kalian mengkhianati. Nahan sama istri malam Ramadan karena belum ada juklak. Itu dianggap khianat. Tuh, takhtanuna anfusakum. Terus pas menyadari hal itu beristighfar fataba alaikum. Kemudian Allah menerima taubat mereka, wa'afa dan memaafkan. Fal'ana maka mulai sekarang basyiruhunna gauli mereka, wabtaghu dan ingat lagi menggauli istri itu mengharap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu keturunan soleh-soleha. Apalagi yang problem bagi mereka saat puasa turun pertama kali. Mereka menyangka habis maghrib, buka, terus puasa lagi. Dia tahan lagi itu. Nah ini dia. Kulu wasrobu. Ada tersirat mana boleh. Itulah yang dimaksud dengan ibahah. Boleh makan. Boleh minum sampai kapan? Sampai jelas perbedaan benang putih sama benang hitam. Apaan maksudnya? Dijelaskan. Minal fajri sampai fajar. Udah, itu namanya contoh lil ibahah. Kulu wasrobu. Bukan hakiki. Kalau hakiki wajib makan. Wajib makan sampai terbit tidak wajib. Sampai terbit fajar. Ya, itu yang dimaksud ibahah. Seperti ini juga ya Pak Ustadz ya? Ya. Seperti ayat fankihu ma taubalakum itu. Nih, nggak boleh ketemu Amr udah fankihu aja. Itu mau suruh nambah lagi itu mah. Boleh kan? Iya, boleh, betul kan? itu. Ya. Ini masuk pada persoalan amr ya. Amrnya apa? Maka sama dengan nikah itu sendiri. Yang bukan poligami. Nikahnya saja itu hukumnya macam-macam. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram. Demikian juga terkait dengan poligami. Fankihu ma tobalakum. Bisa wajib. Beda? Itu beberapa negara tertentu memang udah mewajibkan. Bukan cuma mewajibkan, menjamin. Dikasih rumah. Ya dah? Biaya hidup. Tuh, itu udah kondisinya. Oleh karena itu, tolong sebutin negaranya, Pak Ustadz. Tinggalan ya Pak Syarial ini. Oh, pindah ya, Pak. Saya delete lama itu. Iya, ya, yang jumlah penduduknya banyakkan perempuan karena perang. Mereka Kecamatan Petamburan gitu juga satu. Oh, gitu. Nggak usah ke luar negeri. Kecamatan Petamburan banyakkan perempuan. Lah tuh. Perempuan ya. Pantes Pau nggak mau pindah-pindah. Ya selesai ya keluarnya amr dari tuntutan kenyataan. Keluarnya amr dari makna sebenarnya menjadi makna yang lain. Ada mulai dari tadi doa. Mudah-mudahan bisa dipaham menambah wawasan amr itu sendiri. Iya.
Pak Jamal cukup dulu. Nanti kita masuk nahi. Soalnya kalau mau diteruskan nahi, dua hal yang berbeda. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya pada pagi hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini, yaitu keluarnya amar dari makna sebenarnya. Dipersilakan. Ustaz, maratan ukhra sebentar lagi apa bukan Ustaz? Wantazir maratan ukhra. Iya, benar, bisa diterjemahkan gitu, bisa. Bentar saja gitu. Iya. Kan artinya sekali lagi. Tunggu sebentar atau pulang, nanti balik lagi. Maratan ukhra, balik lagi. Gitu. Ya. Ustaz. Ya. Kalau ayat yang apa kalau saya bunyinya kalau ketemu orang Nasrani bunuhlah itu gitu. Itu maksudnya tuh apa tuh perintah itu? Atau yang dinasakan tuh, ayat yang dinasakan Ustaz? Itu dalam situasi perang. Nah, sekarang situasinya perang apa bukan? Makanya menjadi cukup prihatin ada sekelompok saudara kita memahami kayak begitu. Tidak juga serta-merta disalahkan, bisa jadi dia menganggap bahwa situasi sekarang sedang perang. Perang dalam artian luas, bukan perang fisik saja. Pikiran perang apa enggak? Perang. Mazul fikri. Iya, perang pikiran kita itu. Yang hak jadi batil, batil jadi hak. Bahkan kebatilan itu didukung oleh kekuasaan, oleh undang-undang. Lah perang ini kita, gitu kurang lebih. Iya. Ustaz, kalau maknanya boleh, tapi tidak ada unsur amarnya, berarti itu hakiki, Pak ya? Ulangi Pak. Kalau makna terjemahannya ya, itu boleh, membolehkan, tapi nggak ada unsur amarnya, Pak, dalam kalimat itu. Berarti itu maknanya hakiki, Pak. Nah, contohnya lil marid an yufiro fi Ramadan. Iya. Itu kan artinya kan orang sakit boleh. Iya. Nah itu maknanya hakiki, Pak ya. Karena nggak ada fi'il amarnya, Pak, di situ. Ini rada anu juga, ini tupang tindih, rada rancu. Rancu. Kita boleh dalam konteks amr. Ada amr karena faktor struktur kalimat didukung oleh situasi dan kondisi yang ada secara faktual, disimpulkan oh ini amr di sini boleh gitu. Sebab kalau diartikan yang asli wajib hampir tak sejalan dengan akal. Umpamanya terkait puasa tadi. Awal turun puasa juklak belum ada. Puasa-puasa aja yang mereka tahu nahan. Bukanya maghrib apa isya ya. Ada yang isya, ada yang maghrib. Bukan itu yang mau diceritakan. Habis buka maghrib, terus puasa lagi apa makan. Nah itu yang melatar belakangi menggiring makna. Ayatnya turun yang tadi ada potongannya kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Kulu perintah tuh. Makanlah. Oh ini menunjukkan boleh. Artinya bukan wajib. Kalau wajib mah nggak makan dosa. Gitu maksudnya. Baru yang satu itu soal lain lagi. Itu soal style bahasa. Idiomatik. Kalau Allah itu ada wajib. Makanya. Alal mu'mini ayyusolliya khamsa marrat fil laili wan nahar, umpamanya fil yaumi wal lail.
Harus wajib. Ala, wajib. Hmm. Sebab itu menurut pendekatan nahu itu ada kata yang dibuang kalau ala. Apa itu? Yajibu ala. Kalau yajibu disebut lagi kepanjangan. Ya. Gitu. Nah kalau li ada kata yang dibuang, yajuzu. Baru Ya. dipelajari di LBQ, nggak diterangin kata yang dibuang. Kalau ala wajib. Nggak apa-apa betul. Kalau li boleh. Terus ketemu amr, ada kata boleh. Dikawinin lagi tuh informasi, maka diluruskan. Ya. Itu nggak ada amr. Ketika yajibu, ketika ala atau li nggak ada. Tidak amr. Iya. Iya, makasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ustaz, ada hubungan dengan usul fikih Ustaz ya berarti Ustaz? Oh, Bang. Sangat. Sangat Ustaz. Ya? Usul fikih bahasanya kias. Tapi kalau balaghah bahasanya tasbih. Iya dah. Itu ganja di Al-Qur'an ada apa enggak? Enggak ada ganja. Yang ada khomer. Itu dianalogikan, dikias, diserupakan. Kalau balaghah tasbih. Itu dikias. Kenapa? Karena ada keserupaan. Keserupaan dalam balaghah namanya wajhu syabah. Wajhu syabah. Iya tuh. Wajhu syabah. Iya. Keserupaan. Kalau di sana usul fikih namanya ilat. Ilatnya sama. Ya, khomer memabukkan, kemudian di ganja juga memabukkan. Ya. Maksudnya di amru ada dibahas Ustaz. Oh iya betul. Ada. Ya. Ada lil wujub, ada lil ibahah, ada yang lain-lainnya. Lil takhir juga. Iya. Ustaz, Ada lagi yang lain. Iya silakan. Jadi kalau pakai tadi kayak yang di luar keluar dari maknanya itu sebenarnya bisa artinya itu keindahan kata-kata atau ada ya kayak tadi kan kalau misalnya itu ada makna kias itu bisa macam-macam ya Pak Ustaz? Bisa keindahan. Atau keindahan kata-kata aja gitu Pak Ustaz? Bukan nggak pakai saja, itu memang keindahan. Maka istilah balaghahnya ada amr hakiki, ada amr balaghi. Ada istifham hakiki, ada istifham balaghi. Tuh, indah. Tapi bisa jadi menukik dan lebih dahsyat. Umpamanya begitu tadi. Di belakang rumah ada orang buang sampah, kita terganggu. Kita tulis, jangan buang sampah di sini. Itu masih standar nahinya. Tapi buang lagi. Ditulis saja nggak ada nahi. Yang buang sampah di sini orang gila. Nggak jadi buang sampah. Indah apa enggak? Enggak. Nah, salah lagi standar indah. Standar indah bukan standar model kita sekarang. Cakep dan lain-lain. Indah itu tinggi. Balaghah itu artinya tinggi. Bahasa Al-Quran tinggi sekali, nggak ada yang bisa paham kecuali yang pandai balaghah gitu kurang lebih. Yaitu para mufassir. Itu namanya indah. Oh indah sekali. Contoh, Allah bilang sama orang yang nggak pernah bisa dinasehatin maksiat, durhaka, kufur, inkar. Udah, dia mau udah senangnya di situ kali di neraka. Maka bahasanya indah sekali. Fabasyirhum bi'azabin alim. Yang kayak begitu. Iya, udah kasih kabar gembira aja. Dia memang senangnya di neraka. Lah kan tinggi banget itu. Iya. Indah. Nggak ada istilah Allah marah-marah, kesel. Enggak, tapi kabar gembira. Tuh. Ya, kasih kabar gembira aja. Nah, itu ibu-ibu juga mesti mikir-mikir bagaimana kasih kabar gembira kepada suami. Samain aja, Pak. Suami nggak pulang-pulang. Udah dinasehatin, dia mau udah senangnya di situ. Udah panggilin penghulu aja. Oh, dengar Pak. Malah senang Pak. Ya, silakan.
Baik. Jazakallah khairan. Baik. Terima kasih Ustadz atas materinya pada pagi hari ini. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9.45 menit. Itu berarti kajian balaghah kita cukupkan sampai di sini. Adapun sebelum kita tutup kajian ini, maka kita simpulkan bahwa yang pertama, tidak semuanya amr itu adalah perintah. Amr adalah perintah, namun tidak semua amr adalah perintah. Kemudian amr itu maknanya bisa keluar dari maknanya karena struktur kalimat. Maka ada 9 gitu. Yang pertama amr dimakna lid doa. Yang kedua lil irsyad. Lalu yang ketiga lil iltimas. Kemudian lit tamanni. Kemudian yang kelima lit takhyir. Kemudian yang keenam lit taswiyah. Yang kemudian yang ketujuh lit ta'jiz. Yang kedelapan lit tahdid, dan yang terakhir lil ibahah. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga menambah wawasan kita dalam kebahasaan dan dapat kita aplikasikan di Jamal, mohon maaf sebelum ditutup ya. Saya mohon minta ke Ustadz biar dicantumkan tuh ada hadis yang menjelaskan dari setiap lekuk-lekuk perempuan ada tempat bersemayamnya setan. Itu dulu lupa lagi itu. Tolong dicantumkan di PDF nanti. Mohon maaf ya. Baik. Hadisnya. Ya hadisnya gitu. Ada di apa itu di bab munakahat. Iya. Munakahat. Iya. Baik Ustaz. Nanti itu dijawab nanti aja mungkin. Iya. Terima kasih. Ya. Itu pelajaran kita kali ini. Mari kita cukupkan kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Jamal juga. Terima kasih Ustaz.